Kita akan mencoba mengulas beberapa persoalan yang desinfektan terkait dengan pelaksanaan. Nah, melihat semua itu, jadi aparat yang mengikuti rapat itu kami ke sana, jam kami akan nyetop keadaan seperti itu. Kalau misalnya ada festival, itu kami hindari. Festival. Setelah itu, ini pikiran pada saat melihat mengecil. Hasilan kebijakan publik itu harus di backup dengan apa yang namanya undang-undang. Baik, selamat pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Berjumpa kembali pagi ini bersama saya Tias Paramita di gelaran obrolan spesial untuk edisi hari ini, Kamis 5 November 2020. Yang pasti kalau sudah namanya obrolan spesial, topik yang kita bahas merupakan topik yang spesial dan merupakan isu yang sedang hangat diperbincangkan saat ini. Yaitu mengenai pinjaman 571 miliar untuk rakyat atau di mana pemirsa Radio Guntur, pemerintah pusat bakal meluncurkan program pinjaman kepada pemerintah daerah sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional atau yang disingkat dengan PEN. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah pusat guna membantu perekonomian daerah yang terimbas pandemi COVID-19. Program ini diharapkan dapat membantu mengimplementasikan beberapa proyek yang tertunda akibat pandemi corona. Syarat yang harus dipenuhi adalah daerah terdampak pandemi COVID-19, memiliki program pemulihan ekonomi yang mendukung PEN, jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman PEN daerah tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan APBD tahun sebelumnya, dan memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman PEN daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, Pemkab Buleleng telah mengajukan pinjaman sebesar 571 miliar rupiah. Apa dan bagaimana pertimbangannya serta pemanfaatannya? Untuk itu kita akan ajak ngobrol narasumber yang sudah hadir di Angkringan Gepol 38 pagi ini. Izinkan Tias untuk memperkenalkannya. Yang pertama ada narasumber kita yang terhormat, Bapak Bupati Buleleng, Bapak Putu Agus Suratnyana ST. Selamat pagi Pak Bupati. Dan berikutnya ada Wakil Ketua DPRD Buleleng Ikatur Susilo Umbar SH. Selamat pagi Pak. Dan berikutnya ada Ketua Kadin Buleleng, Bapak Komang Agus Setiabudi SSO. Selamat pagi, Pak. Dan berikutnya ada Ketua PHRI Buleleng, Dewa Ketut Suwardipe. Selamat pagi, Pak. Oke, dan ada dosen Fakultas Ekonomi Undiksa ya, selaku akademisi di sini ada Dr. Gede Adi Yuniarta CPA. Selamat pagi, Pak Yudi. Oke, dan ada satu narasumber lagi yang mungkin masih dalam perjalanan. Sembari kita menunggu, kita akan ajak ngobrol narasumber yang sudah hadir di Angkringan Gempol 38 pada pagi hari ini. Dan seharusnya pagi ini Ketua DPRD hadir di tengah-tengah kita, namun dikarenakan beliau ada tugas yang tidak bisa diwakilkan, sehingga beliau melimpahkan tugasnya kepada Bapak Wakil Ketua DPRD ya. Ada Pak Susilo di sini. Oke, Tias, yang pertama mau ke Pak Bupati dulu ya, kepada yang terhormat Pak Bupati. Tias mau nanya nih Pak, apa sih yang menginspirasi Bapak Bupati sehingga muncul hitung-hitungan pinjaman sebesar 571 miliar Pak? Karena ini kan bukan jumlah yang sedikit gitu ya Pak ya. Baik, Om Swastiastu, seluruh pendengar Radio Guntur dan seluruh pemirsa TV Guntur. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD, nama Pak Wakil Ketua, teman-teman dari Kadin, dari PRI, dan yang saya hormati pemerhati dari dosen Undiksa. Saya pertama memberikan ilustrasi masalah PEN. PEN kalau kita lihat singkatan pemulihan ekonomi nasional. Maksud pemerintah tentu ini kalau kita lihat secara nasional dan regional tentu pasti berbeda substansinya. Ya. Kalau kita lihat secara nasional, ini sejenis obligasi daerah diberikan ke daerah. Karena kalau bicara ke luar, ke internasional, kayaknya semua lagi ada masalah semua. Ya. Nah, kemudian penajaman-penajaman dalam bentuk pinjaman diharapkan sebenarnya untuk menggerakkan sektor informal kita, jadi yang jasa. Nah, kalau angka saya koreksi dulu, ini angka kan yang kita ajukan, yang setuju belum tentu, ya nggak? Okay. Jadi yang berebut itu diperebutkan dari 627 triliun itu sudah dibagi 695 triliun itu sudah dibagi-bagi. Jadi yang
Untuk Pemda aja nilainya 27 triliun keseluruhan. Jadi ada 5 triliun untuk dana DID ya. Kemudian ada DAK 8,7 triliun, kemudian ada hibah pariwisata 3,3 triliun yang sudah dibagikan sekarang. Bali semua, kita Bali mungkin paling banyak dapatnya karena memang ini yang sektor yang paling terdampak. Kemudian yang PEN sisanya untuk pemulihan ekonomi yang akan diperebutkan dari daerah-daerah seluruh Indonesia cuma 10 triliun. Artinya kita bukan pesimis, tapi nggak mungkin nilai itu akan kita dapatkan senilai itu. Tapi kan cara mendapatkannya juga ntar saya sampaikan. Jadi begini, mari kita lihat model PEN ini adalah bagaimana yang terjadi selama ini. Karena mencoba secara nasional bahwa banyak sekali anggaran-anggaran pemerintah yang tidak terserap maksimal di daerah, bahkan ada di deposito kan di bank. Ini kan sama sekali kegiatan yang salah. Dan belanja itu harus dihabiskan untuk mengakselerasi pembangunan untuk meraih kesejahteraan IPM itu kan. Tujuannya ke sana. Sekarang masalahnya sampai di mana kepala daerah mampu membuat perencanaan yang bisa mengakselerasi seluruh sektor. Ya kan itu sebenarnya kejelian kemampuan kepala daerah. Makanya hasil daripada percepatan daerah itu pasti berbeda. Tergantung kemampuan kita dalam memberikan perencanaan. Nah, PEN itu tentu dimaksudkan dibalik sekarang. Ketika PEN substansinya adalah menggerakkan sektor informal, dan saya yakin Bali pasti banyak diberikan karena sektor, kalau kita lihat secara nasional kemarin harapan Presiden inflasinya di angka di atas 5 lah ya. Sekarang 5, sekian, 5,2. Tapi Bali turunnya sampai 10,8. Berarti sektor seluruh sektor di Bali karena jasa yang lebih mendominasi, untuk jasa pariwisata sampai 70%, itu setelah merefleksikan bahwa memang ekonomi Bali sedang drop sekali. Nah, siapa yang terdampak? Yang terdampak adalah pekerja pariwisata dan teman-teman yang bekerja di sektor informal. Ini yang paling terdampak. Kalau yang PNS saya rasa masih normally lah ya, masih normally. Memang ada pengurangan sedikit-sedikit ya, tapi masih normal lah. Tapi yang terdampak adalah teman-teman yang bekerja di pariwisata dan teman-teman yang bekerja di sektor informal. Nah, dengan PEN ini diharapkan tentu mereka ini bisa dijadikan mungkin ya beralih fungsi sementara dulu ya untuk menjadi pekerja-pekerja yang sesuai dengan apa yang dianggarkan oleh pemerintah. Karena bagaimanapun juga dalam keadaan begini belanja pemerintah sangat diharapkan untuk bisa menggerakkan sektor ekonomi. Nah, jadi kira-kira substansinya begitu. Cara kita berpikirnya seperti itu. Biar nggak nanti seolah-olah PEN ini adalah diminta oleh bupati untuk bikin proyek-proyek, apalagi dari sedang mercusuar dan lain sebagainya. Jangan berpikir begitu. Cara pikirnya mindsetnya kita lihat dulu bahwa ini dimaksudkan untuk menggerakkan sektor ekonomi. Nilainya jangan dibahas dulu karena kita belum dapat sekian. Oke, ini baru rancangan. Baru rancangan, gitu tapi ya? Dan itu pun nanti memerlukan kemampuan saya nanti di Jakarta untuk menjelaskan. Seperti apa dampak salah satu item pekerjaan yang disampaikan, saya jelaskan secara menyeluruh. Pertama, tentu bagaimana sektor-sektor penyerapan sektor informal bisa diserap oleh orang yang dari proyek yang kita buat, dan karena ini pinjaman harus dihitung juga bagaimana pinjaman ini memberikan satu akselerasi pertumbuhan ekonomi ke depan. Dan memberikan implikasi tentu masukan juga. Karena Bali itu pembagian keuangannya sesuai dengan undang-undang berbeda kan? Bukan dari natural resources, tapi dari human resources-nya sendiri. Nah, ini yang harus dipikirkan cara pandangnya sehingga daerah meminjam itu bukan sekedar meminjam aja. Contoh satu aja ya. Saya buat GOR misalnya. Harapan saya dengan ada GOR sepak bola, ada pedagang sepak bola yang akbar di sini, hotel-hotel di kota bisa nginep di sini. Itu contoh saja. Contoh saya buat program jalan dari Pasar Banyuasri ke Lovina. Lovina udah lama diam, stagnan, bahkan drop. Ya, kalau ini kita buat, ini UKM kita bisa hidup semua. Ada
lokasi-lokasi yang kita bisa buat spot-spot yang sejenis sempat jualan dan sebagainya. Dan ada interaksi interaksi ekonomi dari kawasan perkotaan ke pusat pariwisata yang usaha Lovina ini, sehingga akan berkembang pantai-pantai yang ada di Lovina ini. Itu pemikiran saya. Dan saya yakin itu akan menggerakkan. Nah, ini kan keyakinan kita dengan dasar asumsi-asumsi yang makro dan mikro yang terukur. Nah, saya sampaikan juga pada kesempatan yang berbahagia ini ya, kita berbicara dari masalah pengembalian nilai yang diberikan. Kita ajukan maksimal. Kalau kita hitung saja inflasi ya per tahun, kalau kita hitung 10% saja, ya enggak? Kalau APBD kita, belanja modal kita mungkin sampai 1 triliun misalnya, berarti setiap tahun kita udah rugi 100 miliar di inflasi. Kalau pinjaman 10 tahun, kalau kita pinjam 571, artinya sudah lebih. Kalau 10 tahun 1 triliun sudah nilai inflasi. Padahal kita bisa mengakselerasi lebih cepat. Jalan-jalannya misalnya aksesibilitas beleleng tuntas semua. Ini di program PEN ini lebih cepat menggerakkan sektor pertanian kita. Dan yang paling penting nanti kalau infrastruktur kita selesai, kemudian beberapa destinasi pariwisata seperti Buyan yang saya buat ini akan menghasilkan uang, baik itu distribusi kepada pemerintah, baik itu kesiapan UKM kita untuk bisa masuk di dalamnya. Ini yang paling penting buat kita. Jadi melihat persoalan PEN ini bukan hanya persoalan substansi untuk pemulihan ekonomi jangka pendek, tapi jangka panjang karena pinjaman kita hitung juga gitu. Kira-kira itu ilustrasinya ya. Nah, dan ini diatur oleh PMK. Jadi Perdana Menteri Keuangan. Jadi bukan abal-abal, bukan bupati yang buat. Jadi biar nggak salah persepsi, karena ini penting buat kita gitu. Makanya saya sebelum mengambil langkah ini saya pelajari betul apa sih ini. Kenapa kok PEN? Nah, kenapa kok PEN? Karena di samping itu begini loh. Yang saya katakan tadi, banyak daerah yang dananya nggak terserap. Akhirnya maaf ya, bukan saya bilang, saya bukan jelekin orang, tapi konyol betul kita mendepositukan dana alokasi umumnya atau DAK-nya di bank. Ini kan konyol betul. Padahal tujuan memberikan dana itu untuk menggerakkan sektornya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kan begitu. Nah, kalau PEN sekarang dirubah. Kita biasanya kan kalau DAK, pemerintah memberikan programnya. Kadang-kadang tidak nyambung. Belum tentu keinginan Bali dan Flores dan Kalimantan sama. Tapi kadang DAK-nya jenisnya kan sama nih. Ini kadang-kadang mengisinya tidak berdasarkan kebutuhan parsial studi komparatif di masing-masing daerah. Ini yang berbeda. Nah, kalau PEN itu daerah yang mengusulkan, berarti sudah melewati proses perencanaan yang sudah dihitung secara terukur oleh pemerintah daerah, sehingga mampu terserap, bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, dan bisa substansi PEN ini menggerakkan sektor informal itu bisa terpenuhi. Kira-kira gitu ilustrasinya. Terima kasih. Nah tadi kan Pak Bupati juga sempat menyinggung bahwa banyak pertimbangan ya yang harus dilakukan untuk mengajukan PEN ini. Mungkin pemirsa Radio Guntur ingin tahu bagaimana nih prosedur dan mekanisme pinjaman sebesar 571 miliar tersebut. Bunga atau besarnya cicilan per bulannya itu kira-kira berapa Pak gitu. Baik, ini yang luar biasa sebenarnya. Karena kalau kena bunga, sekarang ini ya ada PT SMI namanya. Banyak daerah ya yang pemerintah memberikan beberapa beberapa model, seperti misalnya di bank-bank pemerintah pun atau BPD bahkan itu pinjaman rumah sakit, kalau mau rumah sakit bunganya sangat murah. Artinya pemerintah mensubsidi agar pemerintah daerah mau membangun rumah sakit yang memiliki standar kualitas atau kualitas yang memenuhi syarat. Kemudian ada PT SMI, bunganya 6%, tapi itu lewat persetujuan DPR. Rata-rata bupati yang mau habis masa jabatan nggak bisa minjem lagi. Tapi kalau PEN beda. Kalau PEN itu berbeda. Jadi bunganya 0%. Hanya membayar provisi ya, besarnya 0,0185%, kecil sekali.
dan membayar provisi itu administrasi dan provisi 1%. Jadi kecil sekali, nggak ada bunganya 0%. Oke. Kalau makanya saya hitung tadi, kalau ini saya coba bandingkan ya dengan relevansi daripada inflasi, itu udah untung sekali. Iya. Udah untung sekali. Saya mohon maaf, mungkin saya udah terbiasa menghitung angka-angka keuangan karena saya saya punya perusahaan, udah biasa menghitung mana yang kira-kira menguntungkan. Jadi apapun yang ada dalam diri saya memang persembahkan untuk Buleleng ini. Karena begini, sebenarnya kalau saya mau enak, saya mau habis jam 2 tahun, nggak mau saya pinjam pen. Kan santai saya kerja. Tapi dari awal saya katakan, walaupun setahun pun sisa jabatan saya akan habis-habisan untuk bangun Buleleng. Kan nyari enak, ini kan risiko tinggi juga. Kalau saya salah, misalnya anak buah saya mengerjakan dan lain sebagainya, kan tanggung jawabnya juga saya. Makanya ini benar-benar ini adalah kalau berhasil, ini memang mempercepat. Dan saya lihat, saya inginkan jangan memakai ini dengan cara pandang politik. Mari kita pakai melihat persoalan ini dengan cara pandang pembangunan Buleleng, rasa kebersamaan bersama membangun Buleleng. Oke. Nah, dalam waktu berapa tahun nih pinjaman ini harus lunas, Pak Bupati, kalau boleh kita tahu? 10 tahun. 2 tahun. Nah, 10 tahun. Oh, 10 tahun. Ya, Oke. 10 tahun. Apakah ada kira-kira grace periodnya juga? Ya. Apakah kira-kira Pemkab Buleleng mampu membayar cicilan itu dalam jangka waktu 10 tahun itu? Ya, kalau lihat dari ilustrasi APBD kita kan udah kita hitung berapa kemampuan kita, nilai maksimalnya berapa, udah kita hitung yang sekarang. Tapi kalau pertumbuhan nasional ekonomi nasional kita meningkat, ini kan ada COVID, pasti meningkat. Apalagi dibarengi yang kita buat. Kan ada PAD juga. Contoh ya, saya bangun Buyan. Saya tanya Danau Beratan itu berapa sih dapat distribusi setiap tahun? Saya pelajari, bukan saya ngawur-ngawur bikin proyek. Saya tanya 30 miliar per tahunnya. Dapat pendapatan distribusi Danau Buyan itu. Danau Beratan itu. Iya. Padahal Buyan indah sekali. Makanya saya buat perencanaan yang komprehensif di Buyan untuk mass tourism dan private tourism untuk yang tree house misalnya, kerjasama dengan KSDA. Ini belum ada. Jadi saya minta kerjasama KSDA. Nanti kita show show investment. Siapa yang mau berinvestasi di KSDA dengan tree house tanpa merusak alam. Tapi sekarang kebetulan tren wisatawan ke depan kembali ke environment, lebih dekat ke environment, apalagi dengan COVID seperti ini orang lebih yang dekat-dekat itu agak kurang diminati, mungkin yang lebih jauh, lebih bersih, lebih ramah lingkungan, yang itu kira-kira ke depan trennya. Nah, kita Buleleng punya itu, kita optimis karena Buleleng site-nya luas, kemudian negara gunung dan memang luar biasa, indah sekali. Terima kasih. Oke. Nah, apakah pinjaman ini benar-benar mendesak atau sebenarnya bisa ditunda, Pak? Kenapa? Apakah pinjaman ini itu benar-benar mendesak, harus memang dilakukan sekarang atau bisa ditunda? Enggak, saya jawab. Oke. Karena kalau saya orang yang menunda, orang goblok. Oke. Ya. Oke. Nah, iya. Nah, rencananya nih Pak Bupati, kalau boleh tahu, dana sebesar itu dimanfaatkan untuk apa saja, Pak? Dana sebesar itu dimanfaatkan untuk apa saja? Ini karena banyak nilainya, saya coba lihat ya. Saya katakan tadi, entar lu, ini ada catatannya. Saya ada sektornya banyak, ini ada bidang-bidangnya, ada pertanian, ya ada pertanian. Cuman ini masalahnya karena ada model pembiayaan untuk pabriknya segala macam. Kita ajukan aja. Contoh misalnya, saya ada mau buat intensifikasi untuk perkebunan anggur dengan pabrik wine sekalian. Itu misalnya ya, brandingnya Pemkab, sehingga ilustrasinya ke depan kerjasama dengan Swatantra. Kemudian kita punya kopi yang apa namanya, yang di daerah khusus kita punya kopi. Jadi Glove, kopi kita memang Buleleng paling spesifik kita punya. Kemudian kita punya sorghum. Ini sorghum karena Buleleng punya lahan luas dan cocok untuk sorghum, dan
Saya rasa permintaan sorghum sekarang luar biasa ini yang meningkat sebagai pengganti karena tidak ada istilahnya apa ya, lebih sehat gitu, lebih sehat sorghum, lebih sehat seperti gandum gitu modelnya, untuk tepung seperti gandum. Anggur itu untuk pertaniannya, tapi untuk infrastrukturnya adalah penataan kawasan penimbangan dan eks pelabuhan Buleleng kita tata kembali sehingga destinasinya bisa lebih bersih. Kemudian kawasan Lovina dan ada salah satu pembangunan kantor yang cukup besar. Ini adalah kantor pelayanan terpadu. Oke. Jadi semua nanti ngurus KTP, ngurus SIM, ngurus bayar pajak, semua di satu kantor ya. Jadi pelayanan terpadu semua, online semua. Ini tempatnya rencana depannya SMA 1 Singaraja. Oke. Itu lahannya sekitar 35 are, jadi sangat strategis di sana. Kemudian ada beberapa sektor kesehatan ya, perbaikan rumah sakit umum kelanjutan di belakangnya, karena saya lihat rumah sakit umum itu kelemahannya sirkulasi lemah sekali. Yeah. Dari sisi arsitektur itu benar-benar model lama, macet koridor, orang mau ronsen ke sana ke sini. Maaf ini, ngomong cepat mati orang nanti. Kayak labirin gitu Pak ya? Ya. Nanti kita buat sirkulasi yang lebih simpel. Saya kebetulan seorang arsitek juga, udah saya diskusikan dengan konsultannya. Jadi membangun rumah sakit umum itu sudah kita buatkan grand design secara keseluruhan. Yeah. Sekarang tinggal membangun bertahap. Untuk yang PEN ini kita anggarkan 150 miliar, itu ada gedung poliklinik, ya, gedung poliklinik. Di samping juga ada rencana Provinsi mau bantu kita 50 miliar untuk alkesnya. Yeah. Jangan sampai rumah sakit umum saya dikalahin sama rumah sakit swasta. Ini kan keliru jadinya. Yeah. Tipe B dikalahin tipe C. Nah, ini yang harus saya perbaiki semua karena kebetulan momentumnya ada ya. Puskesmas juga gitu. Kemudian jalan dari ini apa namanya? Yang ini. Bukan yang kita buat Lovina, jalan Lovina. Yeah. Kemudian infrastruktur tuntas. Kemudian ada kita lihat Google Map juga ada ruas jalan yang ke tempat pariwisata berdasarkan Google itu sebenarnya berbahaya sekali. Yeah. Tapi Google sifatnya kan begitu, mana yang tercepat dia akan pakai jalurnya. Dan ini orang jatuh banyak. Orang mau ke Lovina, Denpasar, Google yang mengatakan bukan lewat sini, tapi mengatakan lewat selat. Oke. Berapa tamu jatuh di sana? Sekarang kita lebarkan jalur itu lagi 75-75 cm. Maaf nih, saya 2 kali dapat nuduh orang bule, orang Rusia. Saya ambil jatuh di jalan karena memang medannya berat. Orang India 4 orang meninggal. Jadi ini persoalan-persoalan yang harus diselesaikan. Yeah. Jadi kita googling juga masalah jalan ya, mana yang masuk di Google Map. Oke. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak Bupati, pembangunan itu apakah hanya dilakukan di pusat perkotaan saja atau sampai ke desa-desa juga menyentuh? Iya pasti semua dong. Okay. Kan ini saya bilang pembangunan infrastruktur pedesaan jalan kita tuntas. Tuntas jalan. Oke. Nah, semuanya ya. Semuanya. Nggak pusat di kota saja ya. Satu pertanyaan lagi sebelum Tias beralih ke Pak Wakil Ketua DPR, apakah Bapak Bupati yakin pinjaman ini bakal bisa menyentuh semua kepentingan masyarakat Buleleng, Pak? Kalau menyentuh itu ibarat memuaskan orang ya. Memuaskan orang itu kan standarnya berbeda-beda, tingkat kepuasannya berbeda-beda ya, kan beda-beda tergantung sentuhannya kan. Kalau ini serius ini, jangan jorok nilainya. Kalau sentuhannya benar, artinya sesuai dengan ruang publiknya terpenuhi, artinya komunitasnya lebih banyak terpenuhi. Kan ada survei macam-macam, sehingga dia puas. Nah ini juga kita belum, tapi program-program ini saya yakini akan, karena kita ukur semua, saya yakini akan memberikan percepatan pembangunan. Tapi saya garis bawahi lagi sekali, belum tentu ACC ini. Jangan dulu terlalu berandai-andai soal ini. Mudah-mudahan ACC, tapi nilainya berapa ACC ini kita pilih lagi. Ini kan baru ngajukan. Nanti makanya saya bilang, nanti saya akan diundang oleh PT SMI ke Jakarta. Di sana kita berjuang, di sana kita berdebat, memberikan pemahaman. Tapi Bali pasti dapat ruang lebih banyak karena kita
paling terganggu sektor jasa kita, ya. Oke. Kira-kira itu. Baik, terima kasih. Tias mau ke Pak Wakil Ketua DPRD Buleleng dulu, Pak Ketut Susilo Umbara. Kalau boleh tahu bagaimana proses pinjaman ini, Pak? Apakah Dewan sempat ikut menggodoknya? Terus bagaimana sikap Dewan nih, Pak? Baik, terima kasih Om Swastiastu, yang saya hormati Pak Bupati, Ketua Kadin, Pak Komang Satu Edi, Dewa Dipe, Ketua PARI, Pak Mekel, Do Komang, dari Undiksa, Pak Adi, yang saya hormati. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan itu, mungkin saya menambahkan penjelasan daripada Pak Bupati, karena kami ini adalah bagian dari pemerintah daerah, tetapi kami diberikan tupoksi untuk melakukan pengawasan terhadap program kegiatan daripada pemerintah daerah, termasuk juga menyangkut pertanyaan tadi, karena ini pinjaman yang harus dibahas bersama-sama DPRD, apalagi itu masuk dalam APBD, tentu kami ikut serta di dalamnya. Ya. Jadi kami jelaskan, jadi dalam PEN ini, pemulihan ekonomi nasional ini, yang berupa pinjaman untuk daerah ini, itu ada 2 pinjaman. Yang pertama adalah pinjaman program, yang kedua adalah pinjaman kegiatan. Kalau pinjaman program ini adalah sebuah program atas kesepakatan pemerintah pusat dan daerah. Kalau program kegiatan itu adalah sepenuhnya untuk pembangunan prasarana, sarana, infrastruktur kewenangan daerah. Jadi ini semua yang disampaikan Pak Bupati tadi adalah berupa program kegiatan, karena itu menyangkut sarana prasarana. Ya, itu. Nah, sekarang apakah bisa memenuhi? Apakah akan disetujui, kan begitu? Nah, ini ada tentu di dalam peraturan juga PMK 105 tahun 2020 ini ada persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah merupakan daerah terdampak pandemi COVID-19, kemudian memiliki program atau kegiatan pemulihan ekonomi daerah yang mendukung program PEN ini. Kemudian jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 17% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Kemudian yang 4, memenuhi rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman daerah paling sedikit 2,5. Nah, apakah memenuhi persyaratan ini? Ini tentu adalah tugas dari Pak Bupati nanti mempresentasikan. Nah, kalau di dalam pembahasan APBD itu kami sudah mencoba untuk mensimulasikan. Jadi apakah rasio kemampuan keuangan daerah ini mampu untuk membayar pinjaman itu. Nah, kalau dilihat daripada pola pinjaman itu ada seperti apa sampaikan Pak Bupati, bunganya 0%, kemudian propesinya 1%, kemudian ada biaya pengelolaan pinjaman 0,185%. Sehingga kalau diakumulasikan pinjaman kita itu sekitar 640 miliar lebih, ya. Nah, ini kalau ditambahkan itulah yang akan dibagi menjadi 10 tahun untuk pengembaliannya. Nah, kalau kita simulasikan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan ini, apakah mampu? Nah, ini ada ketetapan yang harus kita patuhi, karena dalam prinsip-prinsip PEN ini ada beberapa prinsip yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah taat peraturan perundang-undangan, kemudian transparansi, akuntabel, efektif, efisien, dan kehati-hatian. Nah, tupoksi kami harus berhati-hati di sini. Nah, setelah disimulasikan, yaitu rasio kemampuan keuangan daerah ini yang disebut dengan debt service corporate ratio, itu ada rumusnya. Rumusnya adalah PAD plus DAU, kemudian dana bagi hasil, kemudian dikurangi belanja wajib, dibagi pokok pinjaman bunga plus belanja, kan begitu. Nah, ini kalau kita angka-angka yang sudah kita simulasikan sesuai dengan APBD tahun 2021, di mana PAD ditambah DAU ditambah dengan DBH, kemudian dikurangi dengan belanja wajib, dibagi dengan jumlah pokok pinjaman bunga plus
biaya pengelolaan tadi itu sudah melebihi persyaratan yang ditentukan. Persyaratan yang ditentukan oleh PMK ini adalah 2,5. Sedangkan tadi itu kita sudah mencapai 11,46. Jadi rasio kemampuan keuangan daerah kita sudah melebihi yang ditetapkan 2,5 itu. Nah, karena ini merupakan pinjaman, ini maaf dulu saya sedikit menjelaskan. Iya. Karena ini merupakan pinjaman yang begitu besar dan masuk pada APBD, tentu defisit kita tinggi. Defisit kita tinggi. Jadi hampir sama dengan jumlah pinjaman. Jadi 646 sekian kita pasang defisit gitu. Dengan harapan pinjaman ini terrealisasi cair, itu bisa tertutupi. Nah, tergantung dari Pak Bupati ke pemerintah pusat untuk menjelaskan ini. Nah, tetapi dalam PMK nomor 121 2020 ditentukan maksimal defisit kita, yaitu 0,34%. Nah, kalau kita simulasikan, besar defisit yang kita sudah pasang dalam APBD itu tinggi sekali. Jauh daripada yang ditetapkan. Tetapi ini di dalam PMK 105 diberikan jalan. Apabila ada pelampuan batas terhadap defisit itu, harus Pak Bupati mengajukan persetujuan ke Menteri Keuangan. Jelas ini melebihi, tetapi nanti bagaimana upaya Bupati untuk menjelaskan itu. Nah, itu kira-kira yang saya jelaskan. Nah, tadi secara teknis Pak Bupati sudah menjelaskan apa saja program kegiatan yang dibuat. Danobuyan, rumah sakit, jalan, kemudian di bidang pertanian dan sebagainya. Itu sudah dijelaskan. Nah, lalu demikian, nah, bagaimana nih Pak sikap Dewan terhadap hal ini? Karena Tias sempat mendengar bocoran sedikit, katanya ada satu fraksi dari Golkar yang menolak pinjaman PEN ini, Pak. Bukan menolak, ya, bukan menolak. Ini dalam apa namanya? Saat kita membahas ada pertanyaan-pertanyaan, kan? Apakah ini akan berdampak kepada pemulihan masyarakat, ekonomi masyarakat? Gitu. Jadi ini pun sudah kita masukkan dalam KUHP-PAS. Dalam peraturan pemerintah 56 sebenarnya harus persetujuan daripada DPR pinjaman ini. Nah, tetapi sebentar loh. Tetapi karena masuk dalam ranah APBD itu persetujuan DPR-nya di sana. Kalau pinjaman ini tetap persetujuan menteri gitu. Baik, terima kasih. Pinjamannya. Pak Bupati ingin menambahkan Jangan melihat. Jangan melihat defisit itu, maaf ini kan akumulatif dilihat dalam tahun ini saja. Nanti defisitnya itu adalah per tahun dibagi sesuai dengan jangka waktu gitu loh. Begitu cara melihatnya, biar nggak salah ini ya. Saya luruskan. Dan sudah diatur oleh PMK. PMK. Jadi tanpa saya tinggal mempertanggungjawabkan persetujuan saya dengan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan ya nanti urusannya. Iya, begitu. Jadi karena ini modelnya berbeda, situasi pandemi yang membuat ada seperti ini. Jadi ini momentum gitu loh. Jangan dibuat akumulatif 650 adalah defisit, nggak bisa, nggak bisa lihat begitu. Sabar Pak Bupati, nanti bakal Tias kasih kesempatan lagi ya untuk menjelaskannya ya. Sekarang Tias mau ke Pak Susilo kembali. Pak Wakil Ketua DPRD, dari sisi waktu selama 10 tahun, nih Pak. Sedangkan Bapak Bupati Buleleng kan masa jabatannya hanya hingga 2022 gitu ya, atau 2 tahun mendatang. Bagaimana pendapat Dewan terhadap hal ini? Itu tidak diatur secara jelas, ya, tidak diatur secara jelas dalam PMK ini. Berarti boleh. Jadi boleh ya, tidak ada masalah atas hal itu gitu ya Pak ya. Nah, dari sisi pemanfaatannya, apakah ada yang dibeber Bapak Bupati itu berpihak pada rakyat kecil, yaitu menengah ke bawah, atau untuk para pengusaha saja sebenarnya? Itu jawaban dari Pak Bupati. Karena kami melihat kalau program kegiatan ini semuanya padat karya, kemudian seperti tadi jalan dan sebagainya, memperlancar sektor ekonomi, pariwisata dan sebagainya, kan sudah dijelaskan tadi. Jadi semuanya sudah menyentuh gitu ya, kalau dari menurut Dewan ya. Pak Bupati ingin menambahkan yang tadi, mengkoreksi? Mikrofonnya Pak. Pak Ketua ahli hukum. Jadi dia cuman belum lihat masih normatif pada aturan masing-masing. Padahal udah diatur di PMK, beda. Jadi yang namanya defisit itu memang benar
Angkanya kalau berdasarkan itu, nah, tapi ini kan situasional dibuat oleh PMK, diatur dibagi 10, ya. Kita masih memungkinkan kalau dapat, kan itu masalahnya sekarang. Kalau kan dapat. belum tentu dapatnya. Ini berarti masih belum tentu gitu ya, Pak? Belum tentu, ini kan masih mengupayakan. Aha. Sekarang tergantung kemampuan kesiapan keuangannya dan kemampuan kita menjelaskan. Kan dipilih nanti pusat mana yang paling menggerakkan sektor-sektor informal, ya, memberikan kesempatan kepada masyarakat, itu yang akan dipilih pasti. Iya. Tapi saya sebagai kepala daerah tentu memilih juga mana yang bisa mengakselerasi pertumbuhan general. Jadi peningkatan PAD lah, gitu loh. Iya. Jadi beda-beda cara pandangnya. Makanya ini kita berdiskusi nanti. Kalau kebetulan misalnya PAD-nya meningkat, orang terakomodasi untuk bisa mendapat pekerjaan, itu yang kita cari, gitu loh. Ya, Iya. terima kasih. Tias yakin kok kayaknya Pak, kita bakal dapat pinjaman itu ya, karena Pak Bupati sendiri sudah jago ya masalah kayak gini ya, ngelobbynya ya. Oke, pemirsa Radio Guntur, nanti bakal kita lanjutkan kembali obrolan spesial untuk topik kita kali ini, dan nanti juga di sebelum berakhir acara kami berikan kesempatan untuk pemirsa Radio Guntur bergabung di 23455, tapi nanti ya kita break iklan sejenak untuk mendengarkan beberapa iklan yang mau lewat berikut ini.